Lanjutkan. Untuk soal nomor 1. Hasil dari 1/3 pangkat 3 dikali 243 dibagi 1/9 pangkat 2. Sama dengan berapa? Ayo dicoba dulu. Berarti kalau misalkan pangkatnya di luar pada bilangan yang di dalam itu pecahan, maka itu berlaku untuk semua ya. 1/3, 3/3, seperti itu. Sama nantinya satunya pangkat 2, 9 juga pangkat 2. Maksud aku belum connect.2. Apanya? Apanya belum connect? Otak saya belum connect. Oh, baru mulai loh ya. Seperti itu. Gimana? 1/3 kali 2. Bisa dicoba dulu. Benar nggak? Hasil dari di sini. Nanti bisa disederhanakan dibuat pangkat 3 semua. Yang 243 itu dibuat pangkat 3, 9-nya juga bisa dibuat pangkat 3 ya. Bilangan berpangkat yang basisnya 3. Sudah ada ketemu? Belum, benar. Kok aku tidak? Belum. Majalah apa belum? Mau kita bahas bareng? Coba dulu Kak, nggak tahu. Apa maksudnya? Sih. Hmm. Sampai mana ini sudah? Satu menit loh, sudah lewat 1 menit ini tadi. Tiga puluh enam atau 36, 36 atau 3 itu. Nah, yakin? Ya, kita coba cek ya. Ini saya zoom dulu. Kalau ini kan jadi 1/3 pangkat 3. Udah 1/3-nya nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Karena kalau pangkat 3 ya sama aja hasilnya 1. Kali yang 243 itu 3 pangkat berapa? Ketemunya. Mana Kak? 204, yang 243 3 pangkat berapa? 243, 3/5. Tuh, 3 pangkat 5. Terus ini ya, kalau misalkan ini kan pembagian ya. Pembagian nantinya kan bakal dibalik ya, dikali. Dikali ya kan berubah jadi perkalian, terus pecahannya akan dibalik. Paham? Yang ini. Iya. Ini ya, nanti kan akan dibalik. Ini pennya tiba-tiba macet. Kan dibalik. Tuh kan macet ini. Nah, jadi kan satunya di bawah, 9-nya di atas. Kalau 9 sendiri itu 3 pangkat berapa kalau 9? Gimana ya? 9 kan 3 pangkat 2. Terus ini dalam kurung 2. Ini paham dulu nggak ini seperti ini? Nah, Ya, bisa dipahami ya. Terus ini berarti 1/. Ini boleh satu langsung per tak apa-apa, ini langsung disederhanakan. Ini kan 3 ya, berarti ini tinggal 2. 2. 3 pangkat 2. Terus ini kan kalau pangkat dipangkatin berarti dikali. Berarti dikali 3 pangkat 4. Udah selesai, basisnya sama, maka pangkatnya tinggal ditambah karena bentuk perkalian. Berarti 3 pangkat 6. Gimana? Ada pertanyaan tadi kenapa ragu antara 3 pangkat 6 sama 3 pangkat berapa tadi? Kurang tak tambah 4.
Ini bisa dipahami? Iya, bisa. Ada pertanyaan? Enggak. Ya, kita lanjut nomor 2. Kalau ada bentuk seperti ini, berarti kita selesaikan dengan cara apa? Kalau ada bentuk akar, berarti kita harus merasionalkan. Kalau dirasionalkan, artinya dikalikan sama sekawannya. Kalau kita lihat ya, nanti kan sekawannya kita lihat dari ini, penyebutnya. Kalau 5 plus akar 3, berarti sekawannya 5 min akar 3. Bisa dipahami itu? 5 min apa 3? Oh, Ya, paham. bisa. Oke, sekarang Bang, kita bang, bang, bang. gimana-gimana? Ah, Kalau gimana? misalnya ya operasinya positif ya, plus ya maksudnya. Nanti sekawannya jadi min. Kalau misalkan dia operasinya min, nah nanti sekawannya jadi plus. Oke, coba ini kita sederhanakan dulu yang atas. Yang atas ini sederhanakan dulu aja biar lebih enak ngerjainnya. Berarti di sini bisa kita keluarkan berapa? Kalau 55 sama 11. Berarti ini bisa 11. Bentar ya. Ini tuh kadang macet, kadang lancar. 11 kali 5 dikurangi akar 3. Ini paham nggak yang ini? Kalau kita kalikan kan 55, terus dikurangi berarti 11 akar 3. Oke, per yang ini 5 ditambah akar 3 dikalikan kawannya tadi jadi apa? 5 min akar 3 per 5 min akar 3. Dan ini paham? Bisa melanjutkan atau langsung dibahas? Langsung aja. Oke, lanjut. Jadi kan ya, ini coba saya kasih kurung, ini kasih kurung, ini kasih kurung. Oke, di sini ini sama ya, yang ini sama ini sama. Ya, langsung kita kuadratin, berarti sama dengan 11. Kalau cara cepatnya masih ingat? Misalkan di sini ada A min B yang dikuadratkan, ini kan akan menjadi A kuadrat min, ini kasih 2. 2 kali A kali B, berarti 2AB plus B kuadrat. Kalau misal ada A plus B kuadrat, ini akan menjadi A kuadrat, berarti ini kan plus ya, ini berarti 2AB. Plus 2AB, ini cuma bantuan aja, ini saya hapus saja nanti. Habis itu plus B kuadrat, jadi A kuadrat, yang belakang B kuadrat, yang tengah 2AB. Kalau ketemu bentuk seperti ini, A kuadrat plus B kuadrat, penyelesaiannya ada dua cara, A min B kuadrat, karena ini min, berarti di sini plus 2AB. Atau kalau A kuadrat plus B kuadrat, kita menyesuaikan soal aja. Nanti yang diketahui di situ A min B atau A plus B gitu aja. Nanti bisa tinggal menggunakan A plus B kuadrat, karena ini plus jadi tinggal ini min. A 2AB. Terus karena ini ada plus, berarti ini ada bentuk min. Nah, ini diselesaikan dengan A plus B, A min B. Ini kayak kita gunakan cara cepatnya gitu dalam bentuk aljabar yang mungkin saja keluar. Sekarang kalau kita perhatikan, yang atas tadi kan 5 min akar 3 dikali 5 min akar 3 kan sama seperti ini ya, kuadrat ini. Nah, langsung aja cepat. Kita ambil angka depannya ini. Jadi angka depannya ini kan 5 kali 5, 25. Habis itu 2 kali ya, 2 kali ini. 2 kali ini, kali ini. Min 2 kali 5, 10. 10 akar 3. Terus ditambah yang terakhir, yang belakang ini kita kuadratkan. Akar 3 kuadrat berarti 3. Ada pertanyaan ini? Belum. Kemudian nah di sini kan bentuknya plus min. Nah ini ya, plus min. Berarti penyelesaiannya langsung aja ambil depan, kita kuadratkan. Berarti berapa? Atau ini 5 kali 5 gini juga boleh. 5 kali 5, 25. Kemudian ini akar 3 kali akar 3, 3. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan.
Ah, Belum. Sama dengan 11 kali, ini 25 ditambah 3 berarti 28, dikurangi 10 akar 3 per 25 dikurangi 3 berarti 22. Kita sederhanakan, 1 ini dapat 2, berarti sama dengan 28 min 10 akar 3 per 2. Bisa dibagi 2 nih ya, 28 bagi 2, 14, dikurangi 10 bagi 2, 5 akar 3. Selesai. Jadi jawabannya yang C. Silahkan mungkin ada yang ingin ditanyakan. Jadi ini penting ya seperti ini. Supaya kita nggak ngitungnya terlalu panjang juga akhirnya. Kayak misalkan kalau A min B kali A min B itu kan kayak kita kalikan dulu A kali A, terus A kali min B kali A. Nah itu kan panjang. Bolehlah kita gunakan cara yang cepat seperti ini. Ada ya pertanyaan? Silakan. dan Cukup ini benar? betul. Intinya nanti kalau ketemu bentuk seperti ini kita rasionalkan ya. Atau dikalikan dengan sekelilingnya. Selanjutnya, jika 10 pangkat N sama dengan 25, maka 10 pangkat 2N min 5 sama dengan, bisa dicoba dulu. Jadi nantinya kayak kita ini mengubah atau mencari bentuk mana sih yang ada 10 pangkat N-nya. Habis itu nanti kita selesaikan. Karena 10 pangkat N itu mewakili 25. Dan dua lima satu per satu per 65. Dua terus dua. Enam. Enam. Ketemu coba. 0, yang berapa? Yang D 0,0065. Sip. Jadi yang ini kan kita bisa uraikan ya. Ini udah diketahui ini. Maka 10 pangkat 2N dikurang 5. Masuk lagi. Bentar. Min 5. Berarti sama dengan 10 pangkat N. Ini pangkatin 2. Terus dikali apa? 10 pangkat min 5. Jadi di sini 25 pangkat 5. Pangkat 5. Pangkat 2 per 10 pangkat 5. 625 per 10 pangkat 5 atau ini menjadi 0,5 ya nanti di belakang koma 00625. Betul? Saya rasa tidak ada pertanyaan ya yang ini. Aman ya? Selanjutnya. Soal pola, Kak. Apa? Ada soal pola. Tentu saja ada pola huruf, pola angka, deret, habis itu barisan, himpunan itu pasti ada. Di situ nanti gambar. Nanti kita belum ketemu yang kayak silogisme, modus tollens, modus apa namanya ponens, nah itu terus belum juga inverse, kontraposisi, itu masih banyak lagi. Ini seri hurufnya apa? Cek C E G E K E O. Selanjutnya adalah Cek.
GS. GS. Kita cek. Ini GS kayak gini. Sama ya, ini E-nya sama, E-nya sama. Habis itu pasti di sini E lagi. Kita hitung C ke G berarti C, E, F, G. Berarti plus 3 tambah 3 G, H, I. Nah, C, kok C, E, G sih? Plus 3 C, D, E, F, G. Berarti berapa tadi? Plusnya harusnya 4 ya. C, D, E, F, G. Terus habis itu G, H, I, J, K. Ya ini juga plus 4. Berarti plus 4 semua nih polanya. Plus 4. Ini juga K, L, M, N, O. Oke, plus 4. Berarti di sini juga plus 4. Berarti jawabannya apa? O, P, Q, R, S. Betul. S. SE. SE atau ES? ES. Karena SE. O kan ya O terus E-nya belum ya. Ini S. ES. Aman ini. Selanjutnya. F, J, N, S. CFN. F, J. Kayak pola seperti ini tuh kita. Apa jawabannya? Kita cek F ke J itu berarti ditambah berapa? F, J, 4. F, G, H, I, J. Oke ya, plus 4. Ini juga berarti C, K, L, M, N. Ini plus 4. Ini juga N, M, O, P, Q, N, N, M, O. O. Ini plus berapa? 4 juga. N ke F, F, G, H, I, J. NOPVR. N, O. Oh iya, M, M, N ya, N, O, P, R ya, ya. Sama ini. Di plus 4 lagi. TUV. Betul. Berikutnya. Harus menulis ABC. Jumlah angka ganjil antara 28 sampai 4. Angka ganjil antara 28 sampai 40 berarti dimulai berapa? Kalau jumlah, berarti ini apa kalau katakan jumlah itu? Maksudnya deret ya, SN. Nanti kan kalau SN kan ada 2 rumus. Ketika UN-nya udah diketahui sama UN-nya belum. Kalau misalkan ini kan kita coba cek dulu ya. Angka ganjil antara 28 sampai 40 itu berarti berapa saja? 20, 9, habis itu 30. 31. maaf, didik. 31, terus 33, 33. 35. Iya, Jadi kalau jumlah itu ditambah gitu kan? betul ditambah. Pakai SN aja, jangan pakai ditambah satu-satu. Panjang nanti. Ya kalau nggak apa-apa sih, mungkin kan ini kan masih 6 ya, masih 6 deret angka yang bisa dijangkau. Tapi nanti kalau misalkan kebetulan ketemu deretnya yang lebih panjang, gunakan SN. Nah, atau jumlah deret ya, nanti deret jumlah N suku pertama, deret. Kalau kita lihat di sini, ini bedanya punya beda atau punya rasio? Kalau kita lihat kan dia punya beda, bedanya 2, juga 2. Berarti dia masuknya ke deret atau barisan aritmetika. Nah, bisa gunakan 2 rumus ini. SN sama dengan N per 2 kali 2A plus N-1 kali B. Ini kalau UN-nya belum diketahui. Kalau UN-nya udah diketahui, berarti pakai SN sama dengan N per 2 kali A plus UN. Nah, kalau menurut kamu ini UN-nya udah diketahui belum? N. UN itu kayak suku terakhirnya, suku ke N. Ini kan masih bisa dijangkau ya, masih bisa dijangkau. Ternyata kita lihat ada 6 bilangan atau deretnya itu ada 6 angka. Nah, ternyata digit terakhir ya, atau angka terakhir, bukan digit, angka yang terakhir itu
Itu kita jangkau, itu kita bisa jangkau yaitu berapa? 39. Berarti 39 ini sebagai UN. Terus yang ini depan ini 29-nya sebagai A atau U1. Tuh, berarti nanti bisa gunakan yang rumus ini. Bisa dipahami? Ada pertanyaan dulu mungkin? Boleh juga kalau menggunakan ini nggak apa-apa, sama aja. Tapi kalau misalkan UN-nya udah diketahui, ini lebih mudah. Boleh kok mana aja yang dipakai. Silahkan, boleh yang pakai kiri, boleh pakai yang kanan. Coba dulu cari. Apa? 204. 204. Coba kita cek. Pakai yang mana? Pakai yang kiri. Pakai yang apa? Pakai yang ada U atau yang nggak pakai UN? Pakai yang ada Apa? Pakai yang ada UN. Boleh pakai mana aja ya. Ini berarti S6 sama dengan 6 per 2 kali 29 ditambah 39. Sama dengan 3 kali, kalau kita jumlahkan 99 berarti 8 nyimpan 1, 68. Tinggal dikalikan 8 kali 3, 4 nyimpan 2. So, 20. 204 selesai. Ada pertanyaan di sini? Jadi boleh pakai yang mana? Yang SN, yang pakai. Yang pakai sebelahnya tuh kan ada B-nya tuh yang mana? B-nya kan beda. Beda itu yang tadi selisihnya berapa itu? Oh. Gitu kan pakai ini B beda selisih. Jadi kita sebenarnya kalau mau mengerjakan garis deret gini ya, kita cek dulu dia masuk jenisnya apa. Kalau misalkan dia punya beda atau selisih yang sama, maka dia masuknya ke aritmetika. Tapi kalau dia punya rasio, kalau rasio tuh kayak berapa kalinya gitu loh, misalkan kayak 3, 9, 27 itu kan kayak kali 3 kali 3 kali 3 terus kan, atau 1/3 rasionya. Kok 1/3, 3, 9 dibagi 3, 3. Nah itu berarti masuknya ke deret geometri. Atau mungkin deret Fibonacci, atau apa, yang pangkat 2, atau yang pangkat 3. Nah itu kan macam-macam, beda-beda SN-nya. Tuh, jadi cek dulu jenis jenis deret atau barisannya, habis itu baru kita kerja. Ada pertanyaan sampai sini? Enggak, udah. Selanjutnya, nih, Nah, sama dengan 1/17 dan Y sama dengan 0,17, maka hubungan X dan Y apa? Apakah X-nya lebih dari Y, Y-nya atau X-nya kurang dari Y, atau mereka nilainya sama? saya kan 1/17. Dan 17. Apa? Iya, apa jawabannya? Boleh kayak, ini kan kita samakan ya akhirnya jenisnya. Kalau misalkan dibayangin itu mudah dibuat ke desimal, ya desimal semua. Atau dibuat ke pecahan-pecahan semua. Jadi harus sama. Kalau pecahan kan berarti penyebutnya harus sama gitu. X-nya, X-nya 0, X-nya 0,05. Ya, Ya, kamu pakai apa? Desimal. iya. Berarti Boleh. X-nya lebih Berarti kecil. lebih kecil. Ya, boleh pakai desimal. Kalau pakai desimal, artinya kan kita bagi ya, X-nya sama dengan 1/17. Ini diperoleh 0,05 sekian gitu kan. Karena kan 1 kalau 10 kan nggak bisa. 10 itu masih kurang berarti 100, maka 0,0. Nah, itu. Kemudian Y-nya sama dengan 0,17. Jelas ini lebih besar. Maka ini X-nya lebih kecil dari Y. Atau bisa gunakan yang bentuk pecahan ya.
Kalau X sama dengan 1/17, Y-nya sama dengan, ini kan 0,17, berarti kan 17 per 100 gini ya. Boleh kita lakukan perbandingan 1/17 dibanding berapa ini? 17/100. Kalau seperti ini kan sebenarnya kita langsung aja lihat ke ini langsung kalikan silang kayak gini. Ya, bawahnya ke atas, jangan kebalik ya nanti perkaliannya. Berarti 100-nya kali 1 kan 100. Terus 17 kali 17 kan berapa? Berarti 17 kuadrat ya. Kalau kita lihat, kita hitung-hitung berarti lebih besar yang mana? 100 atau 17 kuadrat? Kalau 15 kuadrat kan kalau kita ingat ya itu sudah 225. Berarti artinya kan lebih besar. Kan 17 ya kalau 100 kan 10 kuadrat, berarti lebih besar ini. Udah kelihatan lebih besar yang ini. Kenapa kok kita langsung kalikan silang seperti ini? Bawahnya kan nantinya ini dikalikan gini aja, sederhananya. Jadi langsung penyebutnya itu kalikan ke pembilang yang sebelahnya. Oh, itu juga boleh seperti itu. Ini X, ini Y. Mana aja boleh kok. Jadi jawabannya yang B. Ada pertanyaan sampai sini? Ya, kita lanjutkan. X. Jika kurang 3 dan Y-nya lebih dari 3, maka kesimpulannya apa? Udah tahu tidak? Enggak perlu ngitung ini mah. Ini kan kayak penalaran gitu. Kalau X-nya kurang dari 2, Y-nya lebih dari 3, udah kelihatan itu. Pasti kesimpulannya X-nya lebih. X-nya X-nya lebih kecil. kecil. Berarti kan kayak kita bayangin Kecil. aja X kurang dari 1, kurang dari 2 kan kemungkinan 1 gitu. Kalau Y-nya lebih dari 3 kan 4, udah kelihatan. Berarti kan pasti X itu lebih kecil. Boleh gitu pakai penalarannya. Jadi kita ambil contohnya apa gitu. Ada pertanyaan ini? Belum ada ya? Gitu. Ini juga langsung aja kayak buat pembuktian. Jika P itu lebih dari 5 dan Q itu lebih dari 6, PQ adalah bilangan bulat positif. Nilai P kali Q adalah berapa? Hampir dibantah dan pasir dengan berat bisa diprediksi berarti 30 lebih besar. Lebih besar dari? 30. Udah sederhananya langsung aja buat contoh kayak P-nya itu kan lebih dari 5, 6. Q-nya lebih dari 6 berarti 7. Kalikan aja 6 kali 7 itu udah 42. Berarti jelas lebih dari 30. Kalau misalkan P itu lebih besar sama dengan 5, Q-nya lebih besar sama dengan 5, berarti jawabannya apa? Wah, Misalkan ini saya apa kasih tadi contoh. Kak? Misal P-nya itu lebih besar sama dengan 5 dan Q-nya juga lebih besar sama dengan 6. Kesimpulannya apa? Kalau ada sama dengannya berarti angka itu termasuk nggak? Masa? Ya, berarti apa jawabannya? Jadi kan kayak angka paling kecilnya P itu adalah 5, angka paling kecil dari Q itu adalah 6. Maka P kali Q itu lebih besar sama dengan 30. Paham nggak yang itu? Jadi kalau ini P kali Q, kan kayak paling kecil ya 5 kali 6 itu adalah 30. Berarti kemungkinan ini. Bisa dipahami? Atau ada pertanyaan silakan. Ada pertanyaan? Kak, Selanjutnya, ya, setiap 3 hari sekali Andri les matematika di Salman Bandung. Sedangkan Lita mengikuti les matematika di tempat yang sama
setiap 4 hari sekali. Jika pada hari Rabu mereka bertemu, pada hari apa? Kalau kasus waktu seperti ini berarti dikerjakan atau diselesaikan dengan cara apa? Tahu? Kalau misalkan hubungannya sama waktu seperti ini ya, kayak misalkan ini siapa gitu lampu merah ya, misalnya lampu merah menyala setiap sekian menit sekali, lampu merah di sini gitu menyala setiap sekian menit sekali dan lampu merah di sini setiap sekian menit sekali. Nah, kapan mereka menyala bersama? Hal-hal seperti itu ya kaitannya dengan nanti mereka akan bareng-bareng lagi itu di waktu yang keberapa. Itu pengerjaannya menggunakan KPK. Ada gambaran? Ini Cek, cek. lipatan Gimana? kontak. Jadi kalau kaitannya seperti ini ya, nanti kita lihat aja di situ berapa hari sekalinya. Ini kan 3 sama 4. Berarti kita cari KPK-nya 3 dari 4. 3 dan 4 atau 3 dari 3 dan 4. Di situ kan 3 tiga? hari. Andriannya 3 hari sekali. Terus habis itu siapa tadi satunya? Lita 4 hari sekali. Jadi kita cari KPK-nya 3 dan 4. Ya, kalau langsung 11. 3 sama 4 ya 12. KPK 3 dan 4 itu 12. 3 dan 12. 3 dan 4 itu 12. Nah, mereka ketemu di hari Rabu. Berarti mereka akan ketemu lagi 12 hari kemudian. Jadi caranya gimana? 12 kurangi 70 Ah, betul. baru 12 kurangi 7. Kok 6? 5. 5. Jadi 5 tadi kan Rabu. Senin. terus ya Kamis, Jumat, Sabtu, Sabtu. habis itu Minggu, Senin. Ini hari ke limanya. Jawabannya bisa dipahami? Bisa. Dalam bahasa dengan KPK. Ya. Lewat Pokoknya kecil. kaitannya sama waktu hari bisa, kadang jam juga, terus menit itu kayak gitu pokoknya. Itu masuknya ke KPK. Tapi nanti jangan lupa setelah dapat KPK-nya dioperasikan kembali ya. Kayak misalkan udah ketemu hari ini atau tanggal ini, terus ditambahkan. Biasanya kalau kasus di hari kan kadang kan tanggal kan, kayak tanggal sekian gitu, terus sekian. Nah, perhatikan di situ. Perhatikan yang perlu diperhatikan itu adalah apakah ada kayak akumulasi tanggal, misalkan dianggap 30 hari semua, atau misalkan nggak ada keterangannya, hitung sesuai tanggal per bulan. Kayak misalkan Februari kan 28, terus kalau Januari kan 31, ada yang 30. Nah, itu harus disesuaikan juga sama itu perhitungannya. Bisa dipahami sampai sini? Ya, nanti yang perlu diperhatikan juga. Selanjutnya kita masuk ke himpunan dan peluang. Murid di sebuah TK berjumlah G anak, sejumlah M anak suka menulis, sejumlah L anak suka menari, dan sejumlah P anak suka menulis dan menari. Berapakah porsi jumlah anak yang tidak menyukai melukis ataupun menari? Ini nggak ada angkanya, tapi huruf ya, huruf semua. Nah, sejumlah ikan suka menulis jumlah. Kan suka menari. Hitungnya gimana? Pusing ya. Oh, Jadi kalau tanya porsi, tentunya peluang ya nanti. Porsi itu berupa peluang. Wah, itu disukai banget sih. Ada aku boros.
Ya. Bisa? Langsung dibahas. Dapat nemu tapi Sebenarnya ini kasusnya sama seperti biasanya kita kerjakan ya, cuma kan emang nggak ada angkanya dalam bentuk huruf. Ini G, bentar, ini M, jadi kita misalkan totalnya ada G yang terbagi menjadi M yang suka melukis, melukis. Kemudian ada L itu suka menari, L anak suka menari. Kemudian ada B anak suka keduanya, B itu keduanya. Terus ditanyakan porsi jumlah anak yang tidak menyukai melukis. Nah ini berarti kita cari, kita misalkan aja kayak X ini, X tidak suka, TS ini tidak suka. Berarti kalau kita kerjakan, biasanya kan untuk yang melukis harus kita kurangkan keduanya, kemudian yang menari juga harus kita kurangkan keduanya, terus kita jumlahkan semua. Gitu ya. Kita sebenarnya kita cari X-nya aja. Kita cari X-nya berapa, habis itu karena porsi jumlah, maka ini kan sebuah peluang. Diperkan total semuanya. Ya. Jadi yang ini akan menjadi M min B, yang ini akan menjadi L min B, ini tetap B, ini X gini. Kalau dijumlahkan totalnya G. Saya tuliskan di sini. Di M B M min B ditambah L min B ditambah B tambah X sama dengan G. Ini paham? Bisa dipahami? Gimana? saya kurangi B. B. Kenapa? Ya ingat ya kayak kemarin udah sering kita bahas ini seperti ini. Itu harus dikurangi yang suka keduanya. Ingat, pokoknya semua masing-masing kalau kita mau mencari itu harus dikurangi keduanya. Karena mereka beririsan. Kalau digambarkan, misalkan gini ya, digambarkan mereka beririsan seperti ini. Ini yang M, ini yang L ya. Berarti di sini M min B, ini L min B jumlahnya maksudnya. Terus ini B. Nah, mereka saling beririsan. Itu kenapa makanya kalau misalkan yang suka itu aja harus dikurangi yang suka keduanya. Ada pertanyaan? Dulu, silakan. Ada tidak? Enggak. Terus habis itu kita lanjutkan. Ini kan kita bisa selesaikan habis ya. Jadi tinggal M min B plus L, habis itu plus X sama dengan G. Maka di sini kan kita mau cari X-nya. Kita cari X, ini saya terus di sini aja karena nggak cukup. X sama dengan G, yang ini pindah ruas ke kanan. Berarti min M plus B min L. Ini bisa dipahami? Hmm. Oke. Kita cari porsi ya sekarang. Porsi berarti peluang ya ini maksudnya. Jadi X per totalnya N semuanya atau semestanya totalnya kan ada G. Ya udah X-nya di sini ketemu G dikurangi M ditambah B kurangi L per G. Selesai. Ada pertanyaan sampai sini jadi jawabannya apa ini? Jawaban yang sesuai G kurangi M. Oh ini nggak urut ini. Jawabannya apa? G plus B min L min M per G. OD. Ada pertanyaan silakan. Ada nggak? Ada tidak? Enggak. Konsepnya sama seperti biasa, hanya saja ini bentuknya satu variabel, tidak diketahui nilainya. Hmm. Oke, nah ini angka ini ada nilai terhadap 100 keluarga, 55 itu memiliki motor, 35 memiliki mobil, dan ternyata 30 tidak punya keduanya. Maka banyaknya yang punya keduanya itu berapa? Nah ini malah lebih enak kalau ini. Nah, ya, kalau paling mudah itu memang kayak mencari keduanya, yang beririsannya itu. Kita memang sudah
20. Sama Kalau pakai cara yang panjang tadi kan? ada panjang. Ya kok agak itu agak lama. Apakah ada 20. kesulitan? Apa jawabannya? 20. Cek. Kalau pakai cara yang panjang kan sama ya konsepnya. Kalau ini saya uraikan, ini 100. Jadi ada 55 yang apa namanya? Sepeda motor. Kemudian ini ada 35 itu mobil. Dan yang tidak keduanya itu 30. TS. Nah, kita cari ini X-nya berapa? Ini keduanya. Berarti kan sama aja ini kayak 55 min X, terus ini 35. Bentar. Koret-koretan. 35 min X, terus ini nanti 30. Ini X terus ditambahin sama dengan 100 gitu ya. Kalau kita gunakan cara panjang. Cara cepatnya gimana kalau mencari semuanya? Ditambahin aja semua kan ya. Kamu tadi tambahin semua nggak ini? Yang 35 tambah 30. Dikurangi 100. Udah selesai ini. Di X-nya ketemu berapa ini kalau dijumlahin 55 tambah 35 80 90 tambah 30 120 min 100. Ini ya. Gitu. Bisa ya ini? Nah, kita sudah memasuki ke wilayah ini. dan gambar untuk melengkapi matriks. Nah, cek. Yang cek. Ya, betul. Ini komponennya atau elemennya tinggal yang tengah aja gitu ya kita ambil. Gitu. Selanjutnya, Sama sampai bilang. Yang A. yang ya, betul. Jadi mereka merapat ke tengah. Ketemu di tengah. Semakin lancar ini polanya. Ya. Sampai ke Apa jawabannya? mungkin ke belakangnya. Ini kan satu. Satu. Dua. Satu. Sama semua ya, elemen-elemen. Gesernya urut itu, gesernya urut semua. Berarti kan sini. Satu, dua, tiga. Satu, dua. Satu, dua. Tiga. Satu, dua, tiga. Oh, berarti yang tiga. Yang B. Eh. B apa D? Sebenarnya kayak kita bisa fokus ke beberapa objek yang mau digeser-geser itu yang mana. Bintang boleh. Bintangnya kan nanti akhirnya dia di bawah, kan? Karena kan tengah bawah, Ya. tengah bawah ya. Boleh mana aja kok yang mau difokusin. Boleh lingkaran juga nggak apa-apa. Kalau yang bawah kan berarti bintangnya antara A, B, C gitu. Terus kalau misalkan kita fokus ke kotak, misalkan kotak yang hitam. Kotak hitam tuh kan geser tuh dari sini gesernya ke sini. Ini saya zoom. Di sini ya. Terus habis itu geser lagi ke sini, jadinya di sini.
Habis itu pasti geser ke sini, tuh geser di sini. Pasti gesernya ke sini lagi, ke sini. Maaf, ini tuh pennya error. Berarti posisinya di sini kotaknya. Nah, yang kotaknya di kanan itu kan kalau udah kita kerucutin tadi antara A sama B, A, B, C berarti kan antara A, B. Nah, sekarang kita coba lihat elemen yang lain. Misalkan kita lihat lingkaran nih, lingkaran awalnya di sini. Terus geser, lingkarannya nggak geser. Lingkarannya tetap ya, lingkarannya tetap. Ganti yang lain. Segi enamnya awalnya di sini. Terus geser ke sini. Oke, ini kan di sini. Terus berarti geser lagi ke sini, ke sini, ke sini. Ini ya, ini karena posisinya di sini. Berarti geser lagi ke sini. Ini di sini. Geser lagi ke sini berarti posisinya segi limanya berarti di sini. Berarti yang mana jawabannya? Yang ini. Jadi kayak kita ya boleh pakai elemen yang mana aja yang boleh. Mencocokkan itu. Ada pertanyaan yang ini? Data. Cari elemen yang gesernya itu nggak terlalu banyak atau nggak terlalu rumit. Kayak bintang. Semuanya geser. Oh, iya, jadi kadang kan kita kayak, aduh ini gimana kok geser semua. Jadi fokus aja dulu di satu objek. Satu objek dulu gesernya gimana. Oh, kalau dirasa itu ada beberapa pilihan opsi ya, terus kita ganti ke objek lainnya. Nanti kan itu semakin mengerucut jawabannya ya. Tapi walaupun kita kayak dikejar waktu ya, itu fokus fokus aja dulu. Jadi fokus di satu objek, habis itu langsung pindah objek lainnya. Dengan mengerucut jawaban. Ada pertanyaan yang ini? Enggak. Kan melengkapi gambar lagi. Ini gambarnya kalau kita lihat baris ya, berupa baris polanya. Enggak kayak yang atasnya tadi semua. Jadi ke kanan, nyamping. Apa ya? Berarti A. Ya, sebenarnya sederhananya karena dia kebalikan dari pola yang pertama, gitu. Aman ya ini? Aman. Sekarang kita melihat gambar yang berbeda. Gambarnya berbeda. Kayak misalkan apa ya posisinya atau arahnya seperti itu. Kalau kita lihat kan nggak mungkin ini elemennya sama semua, kemudian mau dilihat titik sudutnya kah atau garisnya juga kayak bentuknya ya sama gitu. Cuma lihat bukan bentuknya yang sama ya, kayak elemen yang menyusun sama, cuma bisa jadi bentuknya atau arahnya yang berbeda di sini. Yang mana kira-kira? Sama. Beda, beda, ada yang beda. Fokus coba di buletan aja wes, buletan sama garisnya. Itu posisinya kan kayak buletannya di kiri, garisnya ke arahnya ke kanan gitu. Kalau A, kalau dari gambar lo ya, ternyata yang A juga gitu. Kan jadi kayak ini buletan arahnya ke sini. Nah, ini buletan arahnya ke sini kan ke kanannya gitu. Buletan arahnya ke kanannya. Ini buletan arahnya ke kanannya. Buletan arahnya ke kanan atau kiri nih? Ini loh yang beda tuh. Kelihatan nggak bedanya? Oh, bisa. Bisa. Kalau kita kembalikan semua, itu kan yang bentuknya sesuai gambar itu A. A itu sesuai gambar ya ini. Kalau kita puter, coba B kita putarkan, itu akan kembali seperti gambar. C juga seperti itu. Tapi D tidak. D itu kebalikannya gambar, mirror. Bisa sambil dibayangkan? Kebayang nggak? Aku mikirnya D karena garisnya terlalu pendek. Enggak. Kebetulan sama, cuma ini dia posisinya terbalik gitu aja. Emang harus kayak lebih jeli aja seperti ini tuh. Jadi kita sambil membayangkan bentuk awalnya. Ya, hampir sama semua, ya bentuknya sama semua.
Yang posisi ini. Ya, posisi. Ada pertanyaan ini? Ada. Berikutnya. Nah, kalau gini biasanya apa? Garis, kalau nggak titik sudut. Dah paling beda apa itu? Kelihatan paling beda. B. A. Tahu kenapa? Bisa. Yang lain mereka ada lengkung, ada lurus. Nih, lurus lengkung. Ini juga lurus nih lengkung. Ini lengkung tuh kan? Ini lurus lengkung. Ini lengkung semua, nggak ada lurusnya. Itu bedanya. Gimana? Ya, seperti itu tuh bisa, bisa juga. Ada pertanyaan? Ada. Selanjutnya, nah ini nih kayak gini nih biasanya garis. Garisnya berapa itu yang menyusun sisinya ada berapa totalnya semua yang berbeda yang 4. Sudah 34. 4. Oh, beda. berbeda. Kamu hitung sisinya, sisinya yang terbentuk ada berapa? 6, Hah? Mana? 7, 9, 7. Ini yang paling beda yang mana? Yang A. Kenapa kok yang beda A? A tuh jumlahnya 6 nggak sih, Kak? Ya 6, betul. Ini 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Ya, biasanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. Berarti kayak gini tuh udah kelihatan aja ya. 2 udah ganjil. Pasti ini yang beda. Benar. Boleh. Yang lain boleh dicek gak apa-apa. Atau kalau udah yang 2 itu sama, satunya pasti yang berbeda. Ini berikutnya. Karena pola yang berbeda. Sama kayak kasus yang sebelumnya tadi. Ini lihat arahnya bisa. Arahnya nggak sih? Arahnya kan pola pola bentuknya. Kayak misalkan ini yang lincipnya itu sebelah kiri kah atau yang kotaknya sebelah kiri kah gitu. Kiri kiri kotak, lincip kanan, bagaimana sebaliknya. Semua nggak sih? Sama semua nggak sih, Kak? Apa? Yang mana? Sama semua nggak sih? Apa? Ini sama semua Gimana? nggak sih? Enggak, ada yang berbeda. Ini nih kayak ini ya coba. Fokus yang ini, yang lincip. Ini kan kalau kita kembalikan ke bentuk yang sama, misalkan arahnya maksudnya arah yang sama. Ini berada di posisi kanan ya, arah ke atas deh. Oh, Ini kan juga ini kanan. Ini juga ini kanan ke kiri nih. Kalau kita kembalikan ke bentuk atas, kanan ke kiri. bentuk atas. Maksudnya kayak apa ininya loh, lincipnya ini ke atas gitu. Itu kanan ke kiri nanti jadinya. Kanan. Yaps. Yang ini jadinya kanan apa kiri? Ya, ini ke atasin. Jadinya itu di kanan atau kiri? Dia betul. Hah? Apa? Kiri. Udah ini beda. Gitu. Itu. Jadi kita bayangkan itu objek ya, itu gambar ke arah yang sama.
Kira-kira mana yang posisinya berbeda gitu. Atau bentuknya berbeda. Padahal bentuknya hampir sama ya, biasanya bentuknya beda. Atau posisinya berbeda. Oh, oke. Aman ya ini? Sama. Ya selanjutnya, bayangan air. Bayangannya. B. B. Yes. Yes, 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 yes. B, B. Betul. Aman ya ini? Aman. Berikutnya. Itu kan. Ah, Nah, ini ya fotonya. ini ada. Ini lagi. Ini boleh loh Di kayak sini. misal. Diputer. Bisa, bisa, bisa. Bentar, diputarkan. Ada. Yang ini berarti ke sana. Jam Hmm. cek. Kasih. Anggap aja kayak garis yang vertikal itu yang depan. Yang berdiri itu loh. Kok garis sih pola yang depan itu yang vertikal. Jadi ketika digeser, ya kan? Misalkan ini tuh yang depan, ya. Berarti kan kalau yang depan, ketika digeser, ini kan otomatis akan di atas. Yang ini juga yang akan di atas kan. Jadi ini kelihatan ini putih, yang ini ke sini kelihatan hitam. Nah tuh, ini hitam, ini putih. Paham nggak? Boleh kita kayak memvisualisasinya seperti itu. Gimana? Atau boleh juga kayak yang horizontal tuh hilang, terus habis itu yang vertikal itu geser ke kiri, boleh seperti itu. Sepahamnya C. Cek. Yang C, iya betul. Yang C ya. Ininya juga posisinya berubah, yang berdiri jadi tidur. Ada pertanyaan? Nada. Terakhir, ingat coba fokus ke satu objek dulu, perjalanannya bagaimana. Banyak kan, oh. Misalnya kayak lingkarannya dulu kah, atau mau kotaknya dulu, atau yang bujur sangkarnya dulu, boleh yang mana aja. Jadi kenapa tiba-tiba kayak ada Kotak, 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 kotak. Kotak. ini tadi ini udah diganti belum sih? Kenapa tiba-tiba ada kayak bintang-bintangnya ya? Gak tahu. Tapi nggak ada bintang-bintangnya. Ini yang paling relevan ya. Apa jawaban? Ini tadi udah diganti belum sih? Kalau menurut kamu aja udah, kalau di opsi nggak ada jawabannya, jawaban yang paling tepat apa? Kayaknya tadi ini uh, opsinya belum diganti. Karena kenapa tiba-tiba ada kayak bunga atau apa itu? Misalkan putih, lingkaran putihnya nanti posisi di mana? Lingkaran putihnya. Hmm? Bah, atas. Atas apa? Kiri atau kanan? Kiri. Ya, di sini ya lingkaran. Terus apa lagi yang mau kamu visualisasi di sini? Mau kamu geserkan lagi? Segi. Lingkaran Segi empat. segi empat boleh. Segi empatnya kenapa? Segi empatnya kan. Itu bisa. Segi empatnya itu kayak ke Dari atas. ya. Ya, ayo di atas. Di atas. Beneran di atas? Pindah.
Hah? Pindah ke sini, terus pindah ke sini. Sih di kemana? Kemana? Kan itu kan tukeran. Segi empat sama lingkaran yang putih kan sebenarnya tukeran posisinya. Segi empat sama putih. Nah, segi empat yang hitam sama putih, lingkaran yang putih. Itu kan sebenarnya tukeran tempatnya. Ya enggak? Oh, Nah, berarti nanti di mana posisinya segi empat yang hitam? yang putih di sini berarti seginya tuh di bawah lagi. Bawah kanan apa kiri? Kanan. Ini ya. Terus habis itu apa yang berpindah lagi? Kayaknya nanti ketemu deh. Bujur sangkarnya ketemu ini nanti jadinya kayak bintang kayaknya nanti. Terus bujur sangkarnya posisi di mana? Jurus sangkarnya kan dari sini ke atas, ke kanan, ke bawah. Berarti ke yang kotak. Oh iya ya, ini ketemu ya dari di sini ke sini, terus ini ke sini. Berarti ke kotak. Oke, bujur sangkarnya di sini. Berarti ini bener nih bisa jadi kayak Hmm. gini. Jawabannya nih. Berarti jawabannya yang mana? Yang lingkaran hitamnya di sini tetap ya berarti posisinya. Mm-mm. Oke, jawabannya ya? Ah, Ya, bisa itu ketemu akhirnya. kotak. Oh, itu persegi sama. Oh, Iya itu persegi sama bujur sangkar bertemu di situ. oh, oke. Udah selesai. Oh. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan mungkin.